Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Sahabat Kurma FM yang dirahmati Allah. Dalam kitab I'anatut Talibin karya Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syato Ad-Dimyati dikisahkan bahwa ada seorang sahabat Nabi yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kana fi zamanin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rajulun yuqalu lahu Abu Dujana. Fakana idza sholal fajr kharaja mustajilan wa la yasbiru hatta yasma'a du'aan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini adalah seorang yang sangat rajin. Beliau selalu pulang dari jamaah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai berdoa. Namun belakangan Rasulullah melihat Abu Dujanah pulang terburu-buru sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Faqala lahu yauman, maka kemudian setelah hari berikutnya, karena Rasulullah penasaran dengan itu, lebih ke perhatian, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau perhatian sekali terhadap semua sahabat-sahabatnya, bahkan satu persatu ahwal sahabat itu Rasulullah tahu. Nah, karena perhatiannya Rasulullah terhadap Abu Dujanah, ditanyalah Abu Dujanah di hari berikutnya. Alaisa laka ilallahi hajatun, kata Rasulullah. Hei Abu Dujanah, apa kamu tidak punya hajat sama Allah? Tanya Rasulullah. Faqala bala, jawab Abu Dujanah, enggak ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, aku punya hajat. Hajatku banyak. Faqala falima la taqaf hatta tasma'a du'a. Lalu kenapa engkau tidak menunggu sampai aku selesai berdoa? Kenapa engkau pulang selalu terburu-buru? Kata Rasulullah. Tanya Rasulullah. Faqala li udrun ya Rasulullah. Aku punya alasan untuk itu. Aku punya alasan kenapa aku selalu pulang terburu-buru. Wama udruka, lalu apa alasanmu? Faqala inna dari mula sikotan lidari rajulin wa fidarihi nakhlatun bahya musyrifatun ala dari. Jadi gini ya Rasulullah, rumahku itu berdampingan dengan rumah seorang rajul, yang dimana rumah itu terdapat sebuah pohon kurma. Faidah habbal hawa lailan yaqau min rutubiha fidari. Nah, ketika malam hari tiba, malam hari berhembus angin, kurma-kurma yang telah matang itu jatuh di rumahku. Rutop itu kurma-kurma matang. Faidan tabaha auladi waqad masahumud darra minal ju' fama wajaduhu akaluhu. Maka ketika anak-anakku bangun karena ia lapar, fakot masahumud darra minal ju', anak-anakku lapar bangun, ia melihat kurma, dimakanlah kurma itu. Fama wajadu akaluhu, apa yang ada di depan maka ia makan. Naluri seorang manusia, ia lapar, lihat makanan, dimakan. Sama seperti itu juga putranya Abu Dujana itu memunguti kurma-kurma yang tadi berjatuhan di depan rumahnya Abu Dujanah milik tetangga itu, dimakanlah tanpa mempedulikan itu barang halal maupun haram. Fa'wajilu qabla intibahihim wa ajma'u ma waqa'a wa ahmaluhu ila dari sahibin nahlah. Lalu aku bersegera untuk pulang, memunguti kurma-kurma yang tadi berjatuhan dan memasrahkannya kepada pemilik kurma itu. Walaqad ra'aitu waladi yauman qad wada'a rutubatan fi famihi. Kenapa beliau Abu Dujana itu melakukan itu? Karena sebelumnya sepulang dari jamaah sholat subuh,
Abu Dujana melihat putranya itu sudah lebih dulu bangun dan mengambil kurma-kurma yang berjatuhan tadi, kemudian memakannya, kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya karena lapar. Nah, untuk menanggulangi itu, karena si Abu Dujana ini tidak ingin putranya itu memakan barang haram, usaha yang dilakukan Abu Dujana adalah lebih dulu memilih kurma-kurma yang tadi berjatuhan sebelum anaknya bangun untuk kemudian dipasrahkan kepada pemilik kurma itu. Karena ibaratnya orang kalau udah terlanjur melihat barang kemudian tidak mendapatkannya itu jauh lebih sakit daripada emang nggak ada kayak gitu. Nah, setelah Abu Dujana melihat putranya memakan buah kurma-kurma itu, fa akhrajtuha bi usbu'i min fihi, lalu aku memaksa mengeluarkan kurma-kurma yang tadi sudah terlanjur dimakan oleh anak-anakku dengan tanganku. Sama Abu Dujana dipaksa untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena itu merupakan barang haram, dikeluarkan dari mulutnya. Wa qultu lahu, dan aku Abu Dujana, kata Abu Dujana mengatakan kepada anaknya, ya bani la tafdoh abaka fil akhirah. Hei anakku, jangan kau mempermalukan ayahmu nanti di akhirat. Tafdoh itu mengaibkan atau mempermalukan, saya maknanya mempermalukan. Kata Abu Dujana, hei anakku, jangan kau mempermalukanku nanti di akhirat. Fabaka lifarti ju'ihi, lalu si anak karena saking laparnya ia menangis. Anak-anaknya kemudian menangis. Fakultu lahu lau kharajat nafsuka lam ad'u al haram yadkhulu ila jawfika. Kata Abu Dujana kepada anaknya, bahkan ketika sampai roh itu cabut dari jasadmu, aku tidak akan membiarkan barang haram masuk ke dalam lambungmu. Ucap Abu Dujana kepada anaknya. Wa hamaltuha ma ghairiha ila sahibiha. Fadama'at ainan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata karena si Abu Dujana melihat anaknya yang kelaparan dan terpaksa tidak bisa melakukan apa-apa, karena memang Abu Dujana ini adalah seorang sahabat yang sangat miskin. Wasa'ala an sahibin nahlati faqila lahu fulanul munafik fastada'ahu wa qala lahu bi'ni tilkan nahlata allati fidarika bi asyratin minan nakhili ngurukuha minazabarjat al-ahdar wa sakuha minadzahabi al-ahmar wa qadbanuha minal lu'lu'i al-abyadi wa ma'ha minal huril aini bi'adati ma 'alaiha minar rutabi. Mendengar cerita itu, Rasulullah pun kemudian mendatangi si tetangga Abu Dujana itu dan meminta kepadanya untuk, kata Rasulullah, membeli pohon kurma itu dengan 10 pohon kurma yang batangnya berasal dari permata hijau, tangkainya berasal dari emas merah, dan rantingnya berasal dari mutiara-mutiara putih. Dan pada setiap pohon kurma itu terdapat hurul ain itu bidadari. Lalu apa kata si tetangganya Abu Dujana itu? Faqala lahul munafik ma ana tajirun abiu binasiatin la abiu ila naqdan la wa'dan. Karena emang dasar dari sananya dia munafik, tidak pernah mendapat hidayah. Jawaban seorang munafik itu, ya Muhammad, aku tidak menjual kurma ini dengan kredit, katanya. Aku menjualnya dengan kontan. Barang di dunia ya dibeli dengan barang di dunia, nggak ada di akhirat nanti, kata si munafik seperti itu. Fawasaba Abu Bakrin As-Shadiq radhiyallahu anhu waqala bi'tuka waqala hiya bi asyratin minan nakhili fil mawdil fulani walaysa fil madinati mithlati tilkan nahlati fafariha al munafik. Kemudian mendengar cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak sama tetangganya Abu Dujana,
Abu Bakar pun kemudian sontak menawarkan, oke, saya beli kurmamu dengan 10 pohon kurma dari sini disebutkan sama sahabat Abu Bakar. Dan ini tidak ada kurma yang lebih baik daripada, di negeri-negeri yang manapun tidak ada kurma yang melebihi kebagusan kurma ini. Jadi kebayang ya, satu kurma milik tetangga Abu Dujanah digantikan sama Abu Bakar, diganti sama 10 pohon kurma yang lebih bagus bahkan kualitasnya. Fafariha al-munafik wa qala bi'tuka. Oke, aku jual kurma ini. Qala qad ishtaraitu tsumma wahabaha li Abi Dujanah. Kemudian singkat cerita Abu Bakar membeli tadi kurma, kemudian diserahkan kepada Abu Dujanah. Abu Dujanah senang, Abu Bakar senang, dan Rasulullah pun senang. Wa madha al-munafik ila zaujatihi yaqulu qad rabihtul yaum ribahan aziman. Kemudian si tetangga Abu Dujanah itu kembali kepada istrinya dan bercerita, hari ini aku untung banyak. Wa akhbaroha bil qisati wa akhbaroha bil qisati. Beliau menceritakan apa yang terjadi pada hari itu. Qala qad ishtaraitu tsumma wahabaha li Abi Dujanah. Wa qala qad akhadtu asyratan minan nakhili wan nakhlatu allati bi'tuha mukimatan indi fidari abadan. Pohon kurma yang di depan rumah kita akan digantikan dengan 10 pohon kurma di sana, katanya. Nah, dan pohon kurma itu akan tetap berada di depan rumah kita selamanya. Jadi kita bisa saja katanya akal liciknya main nakulu minha walanusilu minha syai'an ila sohibiha. Kita masih tetap bisa mengambil itu kurma dan kita tidak akan pernah memberikan sesuatu sedikit pun dari buahnya kepada Abu Dujanah, katanya. Falamma namatil kalailati, maka kemudian ketika malam hari tiba, si munafik ini dia tidur. Wa idan bin nahlati qad tahawwalat bil qudrati ila dari Abi Dujanah ka'annaha lam takun fi daril munafik. Fata'ajaba ghayatal wujbi wa hadhihi mu'jizatu sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi qudratillahi ta'ala ma huwa a'damu min dalik. Maka pada malam harinya ketika seorang munafik ini tidur, tiba-tiba pohon kurma itu berpindah di depan rumah Abu Dujanah. Dan keesokan harinya si orang munafik ini kaget karena si pohon kurma telah berpindah di depan rumahnya Abu Dujanah. Dan ini merupakan salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa bagaimana cara kita untuk selalu bisa menjaga diri dari perkara haram, karena bagaimanapun perkara haram tidak akan mendatangkan kemanfaatan, justru akan membawa kemadharatan. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.